Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi sistem gerak pada manusia. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Ada 4 bahasan. Yang pertama, tulang atau dikenal dengan sebutan rangka atau juga disebut skeleton. Yang kedua, persendian atau artikulasi. Ketiga, otot. Dan yang keempat, upaya menjaga kesehatan gerak. Manusia dapat bergerak karena ada sistem gerak yang bekerja. Misalnya, manusia dapat berdiri tegak melakukan senam karena ada alat gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di samping itu, ada pula sendi yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antar tulang dapat digerakkan. Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Rangka dibagi menjadi dua, ada rangka eksternal atau eksoskeleton terdapat pada beberapa hewan, terutama pada hewan-hewan invertebrata. Kemudian ada rangka internal atau endoskeleton. Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif karena tulang dapat bekerja untuk bergerak dengan bantuan otot. Yang kedua, menopang berdirinya tubuh. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Yang keempat, melindungi organ tubuh bagian dalam. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah merah dan darah putih. Struktur tulang terdiri dari lekukan, tonjolan titik-titik kasar pada bagian ujungnya, dan lubang. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Lubang berfungsi sebagai keluar masuknya pembuluh darah. Bagian-bagian otot yaitu terdiri dari ada periosteum adalah membran yang menempel kuat pada tulang, berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Di dalam periosteum terdapat pembuluh darah yang berfungsi membawa makanan ke dalam tulang. Tulang kompak atau tulang keras adalah bagian tulang yang keras dan kuat, mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, serabut elastis, zat kapur, dan fosfor. Zat kapur dan fosfor untuk mempertahankan tulang agar tetap keras. Serabut elastin untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Selanjutnya, tulang spons terdapat pada ujung tulang dan tidak sekuat tulang kompak. Di dalam tulang spons terdapat jaringan lemak yang disebut dengan sumsum. Sumsum merah berada pada ujung tulang spons. Sumsum kuning berada di tengah-tengah tulang spons. Sumsum merah ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Pada ujung tulang spons ditutupi oleh tulang rawan atau dikenal dengan sebutan kartilago. Kartilago ini berupa lapisan tebal, lunak, lentur, dan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi matriks protein. Selain itu, kartilago terdapat di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Bentuk tulang pada manusia ada 4. Ada tulang panjang, misalnya tulang lengan. Ada tulang pipih, misalnya tulang dada. Ada tulang pendek, misalnya tulang ruas jari. Dan ada tulang tidak beraturan, misalnya pada tulang vertebre. Seperti bisa kalian lihat pada gambar. Tulang lengan itu tulang panjang. Tulang pipih misalnya pada tulang dada. Tulang pendek contohnya
tulang pada ruas-ruas jari, tulang tidak beraturan pada tulang belakang. Berdasarkan penyusun tulang, tulang dibagi menjadi 3. Yang pertama tulang rawan, yang kedua tulang fibrosa, yang ketiga tulang elastin. Tulang tersusun atas kalsium yang berbentuk garam dan merekat erat dengan bantuan kolagen. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras dinamakan penulangan atau osifikasi. Tulang rawan berisi osteoblas, kemudian osteoblas akan membentuk osteosit. Proses osifikasi dimulai pada bagian tengah tulang rawan, kemudian meluas ke segala arah sesuai pertumbuhan tulang. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami penggabungan. Ketika lahir, jumlah tulang manusia ada 270 tulang. Namun setelah mengalami penggabungan, ketika dewasa jumlah tulang menjadi 206 tulang. Pembahasan kedua kita tentang persendian atau artikulasi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Sendi dibagi menjadi 3. Ada sinartosis, ada ampiartosis, dan ada diartosis. Sinartosis atau dikenal juga sendi mati, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Kemudian ada ampiartosis atau sendi kaku, adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga diartrosis atau sendi gerak, adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak ini terbagi lagi menjadi 5. Ada sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan juga sendi geser. Sendi geser yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerjanya yaitu tulang yang satu bergeser di atas tulang yang lain. Contohnya pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan tulang belakang. Sendi engsel, sendi yang dapat digerakkan kedua arah yaitu depan dan belakang, kiri dan kanan. Kedua arah ya, depan dan belakang atau kiri dan kanan. Sendi engsel dibentuk seperti engsel pintu, contohnya pada siku dan lutut. Sendi putar, sendi yang salah satu tulangnya dapat berputar pada tulang yang lain sebagai porosnya, contohnya pada tulang leher dengan tengkorak. Sendi peluru, sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke segala arah. Contohnya sendi antar tulang lengan atas dengan tulang belikat, atau sendi antara tulang paha dengan tulang pinggul. Yang terakhir ada sendi pelana, yaitu permukaan dua tulang seperti pelana. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dengan telapak tangan. Bahasan yang ketiga tentang otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh. Otot disebut juga sebagai alat gerak aktif. Otot mengisi 35-40% massa tubuh manusia. Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya yaitu ketika kita mengangkat tangan. Ketika mengangkat tangan, maka otot-otot bicep akan berkontraksi dan otot-otot tricep akan
relaksasi. Ketika tangan direntangkan, otot-otot bisep akan relaksasi, otot-otot trisep akan berkontraksi. Otot polos berbentuk gelondong dengan ujung meruncing, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja secara involunter, di luar kehendak. Kontraksinya lambat, mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Letaknya ada di dinding penyusun organ-organ dalam, misalnya pada dinding usus halus, rahim, dan sebagainya. Otot lurik atau dikenal juga dengan sebutan otot rangka, berbentuk memanjang, silindris, dan serabut. Ujungnya tumpul, memiliki inti selnya banyak dan terdapat di tepi. Bekerja secara volunter sesuai kehendak. Kontraksinya cepat, tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah, menempel pada tulang atau rangka, misalnya pada otot kaki. Yang ketiga ada otot jantung, berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Memiliki inti sel banyak, terdapat di tengah. Bekerja secara involunter. Kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Berada pada jantung. Di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami kelainan. Hal ini dikarenakan adanya infeksi penyakit, faktor nutrisi dan gizi, ataupun posisi tubuh yang salah. Kelainan sistem gerak ini bisa disebabkan osteoporosis, kerapuhan tulang yang disebabkan oleh kekurangan kalsium, produksi hormon, artritis, kerusakan tulang rawan, fraktura, patah tulang, kiposis, kelainan tulang belakang di bagian dada, lordosis, kelainan tulang belakang di bagian pinggang, skoliosis, kelainan tulang belakang. Upaya menjaga kesehatan pada gerak manusia: berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar, melakukan olahraga rutin secara teratur, memperbanyak aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Hari ini cukup sekian. Terima kasih.